Debat ketiga calon presiden berlangsung panas. Siapa calon presiden yang paling bertaji menyampaikan visi misi? Kita akan membahasnya bersama analis politik Dimas Oki Nugroho. Mas Oki, terima kasih sudah bergabung bersama Metro hari ini. Pertanyaan pertama saya, Mas, sebagai Menteri Pertahanan saat ini dan juga punya visi misi melanjutkan kebijakan pertahanan pemerintahan Jokowi, Prabowo Subianto ini seharusnya yang paling paham data pertahanan, begitu ya? Namun justru jadi sasaran empuk kritik dari paslon-paslon lainnya. Anda melihatnya seperti apa, Mas? Menurut saya langsung ya, dari kalau kita assess dari hasil atau debat kemarin ya, maka menurut saya dalam konteks penguasaan materi dan bagaimana kandidat menyampaikan atau mengkomunikasikan gagasannya, maka menurut saya ada satu hal yang kemarin Prabowo Subianto tidak mampu menghandle atau mengelola dengan baik, dan itu menghancurkan dua aspek lainnya yang tadi saya sampaikan, yaitu penguasaan materi dan gaya berkomunikasi, yaitu adalah pengelolaan emosi. Ya, menurut saya itu menjadi penting justru bagi seorang pemimpin untuk bisa dia kelola dengan baik. Jadi impulsivitas, bagaimana bereaksi dan bagaimana menghandle aspek reaksioner dari seorang pemimpin itu menjadi sangat penting. Dan ketika kemarin strategi dari Anies Baswedan dan kemudian Ganjar Pranowo, ya, kalau kita lihat di akhir debat, menjelang akhir debat, itu mencoba untuk memberikan pressure, ya, memberikan kejelasan visi dan gagasan apa sesungguhnya yang mereka ingin sampaikan dan mereka ingin tanamkan di publik, yang membuat Prabowo kemudian menjadi terdesak dengan isu-isu yang dia tidak mampu jelaskan gitu. Padahal faktanya beliau adalah Menteri Pertahanan yang mestinya asumsinya ini adalah isunya beliau gitu. Nah, cuman dengan serangan pertama, menurut saya Anies Baswedan luar biasa strateginya. Di awal langsung memberikan serangan tiba-tiba ya, yang cukup kuat ya, bicara tentang data lahan pribadi dan seterusnya. Lalu kemudian terkait dengan kebijakan pesawat, pembelian pesawat bekas dan seterusnya. Ini menurut saya membuat Prabowo yang tadinya mungkin merasa di atas angin dengan isu yang merasa dia punya, itu tidak siap untuk kemudian menghadapi pertanyaan seperti itu, dan lalu kemudian memberikan jawaban yang tidak emosional. Ini penting banget, dan itu disampaikan juga oleh Capres nomor urut 1 ya, Anies Baswedan, bahwa seorang pemimpin negara, apalagi dalam konteks isu pertahanan keamanan, harus memiliki penguasaan emosi yang cukup baik, yang kemarin tidak mampu ditampilkan oleh Pak Prabowo Subianto. Oke, Mas, sedikit. Jadi Anda melihat apa yang diusulkan Anies pada debat kemarin, misalnya bahwa Indonesia tidak boleh lagi hanya berperan sebagai penonton, tapi juga sebagai satu kekuatan penentu kebijakan dunia, kemudian food estate yang hanya menguntungkan pihak tertentu. Apakah menurut Mas ini real, sesuai dengan kondisi saat ini? Benar banget. Jadi kita jangan tertipu, Indonesia negara besar. Jangan hanya tertipu dari panggung-panggung yang sifatnya formalistik dan sifatnya selebrasi-selebrasi yang bisa jadi itu hanya artifisial gitu. Jadi keketuaan G20, keketuaan ASEAN, atau keketuaan apapun itulah yang seolah memposisikan Indonesia itu seperti negara besar. Iya, memang itu terlihat cantik, tapi kita tidak mampu memberikan solusi-solusi konkret sebagaimana amanat konstitusi untuk ikut dalam membangun perdamaian dunia, ketertiban dunia, dan seterusnya. Itu kita tidak mampu untuk memberikan solusi-solusi dengan menggunakan our bargaining position sebagai negara besar, negara keempat populasi terbesar, negara demokrasi dengan muslim majority terbesar, lalu negara dengan luas hutan terbesar, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi potensi kita itu tidak memberikan sebuah impact yang mampu meningkatkan leverage kita dalam konteks global politics berhadapan-hadapan dengan negara besar. Justru yang apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ketika memposisikan dirinya sebagai presiden ya, dari sebuah negara yang bisa memimpin negara selatan-selatan atau negara-negara yang kemudian terkategori sebagai negara dunia berkembang, berhadapan dengan negara-negara utara, negara-negara maju secara ekonomi. Apa yang harus dilakukan oleh Indonesia dalam memimpin negara selatan-selatan, memimpin ASEAN. Jadi kita harus tidak terpukau, tidak terpaku dengan positioning yang secara formalitas itu seolah-olah besar, tapi kemudian tidak mampu memberikan solusi-solusi konkret terhadap persoalan-persoalan regional maupun dunia.
seperti masalah Palestina, Myanmar disebut, lalu kemudian juga Ukraine. Nah, ini apa solusi-solusi konkret dari Indonesia sebagai negara besar, sebagai negara yang punya pengaruh? Saya pikir itu juga, dan apa keuntungan kita sebagai bangsa. Nah, lagi-lagi Anies dan Ganjar menurut saya itu juga cukup memberikan paparan yang cukup menarik dengan penjelasan penguasaan materi yang baik. Kalau Ganjar menjelaskan bahwa apa secara ekonomi leverage yang bisa kita dapatkan dalam konstelasi kita sebagai pemimpin negara selatan misalnya. Oke. Lalu kemudian Anies Baswedan menjelaskan tentang pentingnya yang disebut namanya soft defense, bagaimana aspek sosial budaya, aspek sumber daya manusia itu juga menjadi sangat penting dalam pengelolaan pertahanan keamanan secara luas. Baik, Mas, tadi Mas sempat singgung sedikit bahwa soal negara besar ya. Sebenarnya kalau kita lihat, Prabowo ini juga sering sekali selalu menggunakan istilah kita ini negara besar begitu ya. Namun ketika kemarin dalam debat menjadi sasaran tembak paslon lainnya, ini apakah karena memang kebijakan yang masih kurang tepat atau karena Prabowo-nya yang juga tidak bisa menyampaikannya dengan baik karena sudah kadung emosi, Mas? Dua-dua menurut saya. Jadi pertama, kalau misalnya kebijakannya tepat, dan saya pikir Prabowo cukup cerdas dan menyadari bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pertahanan selama ini yang dia pimpin itu belum tentu setepat yang dia inginkan karena banyak variabel-variabel yang menjadi constraint dari Prabowo. Mungkin ya, secara objektif saya sampaikan. Tapi dia tidak mampu menjelaskan kepada publik. Dan which is sebenarnya tantangannya di situ memang jadi seorang pemimpin itu karena dia nggak bisa mengambil waktu di panggung secara seluas selama waktu yang dia inginkan, tapi ada keterbatasan di sana. Dia harus mampu menjelaskan kepada publik, baik publik domestik maupun publik internasional. Jadi bagaimana dia bisa value the time. Dan itu menurut saya Anies Baswedan mampu dan Ganjar Pranowo for some extent itu bisa memanfaatkan waktu untuk menjelaskan kepada publik apa masalahnya. Kalau data memang dianggap tidak benar, maka dijelaskan data yang mana yang tidak benar. Kalau disampaikan data pertahanan adalah rahasia, menurut saya apa yang dipertanyakan kemarin bukan rahasia. Contoh, mestinya Pak Prabowo harus mengklarifikasi secara cepat lahan yang diomongkan oleh Mas Anies merujuk pada statement dari Pak Jokowi itu benar apa enggak? Kalau enggak benar, berapa sebenarnya luas lahan dari tanah seorang Menteri Pertahanan atau Prabowo Subianto misalnya? Atau lalu kemudian yang mana lagi yang nggak benar? Kenapa menjelaskan membeli pesawat bekas? Apa argumentasinya ketimbang yang lama atau yang baru, pesawat baru? Itu kan menurut saya sangat objektif dan akademik bisa dijelaskan. Bukan berarti gini loh, kalau kata Sun Tzu itu yang dirahasiakan itu adalah justru attack itu adalah the secret of defense. Jadi bagaimana kita tidak menyerang, strategi penyerangan terhadap atau strategi kita dalam mencoba untuk defense dan menyerang itu memang rahasia. Tapi pilihan-pilihan alutsista, saya pikir itu bukan sesuatu yang rahasia. Karena transparan, publik harus tahu kemana dana rakyat 700 triliun itu digunakan dan untuk apa. Dan menurut saya itu sangat miserable ya, sangat terukur. Baik. Mas Oki, jadi kalau misalnya kita berkaca dari apa yang terjadi kemarin ya di debat gitu, ketika Prabowo dianggap kurang memberikan data misalnya. Tapi kan sekarang yang berkembang adalah, narasi yang dibangun sekarang adalah bahwa Prabowo ini terpancing karena pertanyaan paslon lain yang menyerang ke hal personal. Jadi ke sana begitu, Mas. Tanggapan Anda seperti apa? Menurut saya tidak ada yang personal ya. Ini adalah perdebatan antar calon presiden, calon pemimpin nasional. Dan publik harus tahu. Dan jika pun itu emosional, justru emosi pemimpin menjadi sangat penting. Bahkan bisa menghilangkan aspek rasionalitas loh. Kalau emosi itu lebih mengemuka, lebih mendominasi. Bagaimana dia bisa dengan tenang mengambil keputusan yang objektif. Dan ini bicara etika. Nih, saya ingin mencoba untuk mengomentari soal etika bernegara. Ada seorang penulis zaman Yunani yang dimana ini Pak Prabowo sering mengutip ini. Namanya Thucydides. Dia menulis buku tentang Peloponnesian War. Jadi tentang bagaimana sebuah negara besar ketika konflik Athena dengan Sparta waktu itu, bagaimana negara besar ini sekuat apapun kekuatan militernya dan sekuat apapun kekuatan ekonominya, tapi hancur gara-gara soal moralitas, dan di sana tentunya adalah persoalan etika bernegara dan etika berbangsa ya. Itu runtuh gara-gara perilaku 1-2 orang pemimpinnya dan lalu kemudian merembet kepada mentalitas bangsanya. Ini bahaya, ini menghancurkan bangsa sekuat apapun. Jadi pertanyaan Anies Baswedan terkait dengan etika terhadap Prabowo Subianto itu sangat relevan untuk ditanyakan. Dan justru ketika itu direspon dengan emosional, justru itu menunjukkan kualitas pemimpin yang sebenarnya bahwa dia tidak layak untuk menjadi pemimpin, jangan-jangan. Karena tidak mampu mengendalikan emosinya.
Oke. Jadi bukan dimaksudkan ini menyerang ke pribadi atau hal-hal personal begitu ya Mas? Karena memang sudah kapasitasnya adalah ini dia debat capres. Jadi data-datanya juga adalah data-data untuk publik sebenarnya begitu jadinya ya. Oke. Untuk publik kan pertanyaannya bukan apakah kalau ada pertanyaan bagaimana Indonesia menghadapi ancaman dari Tiongkok atau ancaman dari negara-negara yang kemudian dianggap sebagai ancaman bagi Indonesia. Ini mungkin sesuatu yang rahasia. Oke. Tapi kalau bicara tentang pilihan kenapa membeli pesawat bekas dan kemana duit 700 triliun itu digunakan, saya pikir itu sebuah kebijakan yang terbuka. Saya sebagai scholar public policy, menurut saya tidak ada yang dirahasiakan di sana. Oke, baik. Pak Sogi, terima kasih atas diskusinya di sore hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.